Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mendiskusikan tema surga dan neraka. Saya harus disclaimer dulu Bapak dan Ibu. Surga itu gaib buat kita. Gaib itu artinya kita nggak melihat, tidak mendengar, tidak merasakan. Maka ketika kita menjelaskan surga, itu menjelaskan sesuatu yang kita sendiri belum pernah melihatnya atau merasakannya. Tapi kita tetap bisa menjelaskan itu, Bapak. Yang pertama, kita mengetahui surga dari orang yang tahu surga, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena beliau pernah field trip ke surga, Pak. Dan tanda petik ya. Ketika Isra Mi'raj beliau diperlihatkan surga. Kan di Al-Quran banyak surga. Tentu sebagian orang bertanya, surga kayak apa sih? Beneran ada atau enggak sih? Nabi Muhammad pernah diperlihatkan surga. Maka ketika kita mendiskusikan surga atau neraka, sumber utamanya adalah penjelasan Nabi. Itu mirip kayak Bapak misalnya belum pernah pergi ke Belanda, lalu kita pengen menjelaskan Belanda, bisa dengan cara membaca tulisan orang-orang yang pernah tinggal di Belanda, gitu kira-kira. Harusnya kita berangkat ke sana dulu gitu. Ya kalau bisa. Kalau surga kan nggak bisa berangkat ke surga sekarang, Pak. Kalaupun ada orang yang mati sekarang belum sampai surga, Pak, masih di fase alam barzah, masih di alam kubur. Paling baru diintip-intip surganya doang, tapi belum bisa dimasuki. Dan ketika dia sudah diintip-intipin, nggak bisa balik ke dunia untuk ngabarin kita. Nah, maka kemudian sumber pertamanya adalah hadis Nabi. Sumber kedua dalam mendiskusikan surga atau neraka adalah tafsir kita terhadap ayat. Kalau tadi kan Nabi melihat langsung, disampaikan dan dilihat. Sekarang Allah memberikan ayat-ayat tentang surga dan neraka, lalu kita menafsirkan. Nah, yang kedua ini, Pak, orang bisa berbeda pendapat. Karena ayatnya sama, tafsirannya bisa berbeda. Maka ketika nanti kita mendiskusikan surga, lalu Bapak memiliki pendapat yang berbeda, biasa saja. Yang penting jangan bantah Nabi. Kalau Nabi ngeliat betul, tapi bantah saya boleh, karena saya cuma menafsirkan ayat, dan tafsiran saya bisa benar, bisa salah. Itu disclaimer saya, Pak ya. Kan nanti kok penjelasannya beda dengan yang Ustadz yang itu. Ya namanya tafsiran bisa berbeda, Pak. Tapi kok penjelasannya beda dengan Nabi, nah itu nggak boleh. Berbeda dengan Nabi tidak boleh, karena Nabi melihat langsung. Kalau kita kan ngebayangin ini maksudnya apa, muncul sebuah konsep, kita pahami, sampaikan ke orang. Orang lain melakukan hal yang sama dan kebetulan berbeda. Maka saya tegaskan lagi di awal sebelum kita membaca ayat-ayatnya adalah bahwa pembahasan tentang surga dan neraka itu pembahasan gaib. Jadi kita tidak menceritakan yang kita lihat, kita dengar sendiri. Nah, sumbernya ada dua, hadis Nabi, dan ini pasti benar karena beliau melihat langsung surga, dan tafsiran kita terhadap ayat Al-Quran. Nah, ini boleh berbeda. Bapak dan Ibu sekalian, gaib itu ada dua, ada gaib mutlak, ada gaib nisbi. Kalau gaib mutlak tuh selamanya kita nggak tahu, contohnya Allah, nggak bakal tahu kita. Gaib nisbi itu gaib yang sekarang nggak tahu tapi nanti tahu, contohnya alam kubur, contohnya surga. Nanti pas kita masuk surga udah nggak gaib lagi surga itu. Surga. Yang pertama, surga itu sudah ada, Pak. Al-Quran sudah menyebut surga ketika mengisahkan Nabi Adam. Tinggal pertanyaannya, apakah surga yang ditempati Nabi Adam akan kita tempati? Nah, itu nanti ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Wah, nanti kalau kiamat surganya hancur atau enggak? Nah, ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Yang benar yang mana? Karena nggak ada ayat yang menjelaskan hancur tidaknya surga. Karena nanti Allah bisa mengecualikan makhluk-makhluknya untuk tidak hancur kalau Allah mau. Kenapa Allah mau? Ya terserah Tuhan.
Kita nggak bisa kemudian memastikan keinginan kita kepada Tuhan. Jadi surga sudah ada. Dan Nabi sudah menyaksikan surga itu. Surga yang ditempati oleh Nabi Adam. Apakah nanti surga yang kita tempati sama atau tidak? Nah, itu terserah Allah. Bisa jadi sama, bisa jadi tidak. Wah, nanti kalau sama ada pohon khuldi enggak? Saya ngebayangin surga itu kayak kecil, kayak BSD, Pak. Surga itu luas banget, Pak. Di surat Ali Imran ayat 133 kalau nggak salah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhan dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Ini lebarnya, Pak. Kita tahu tuh ukuran lebar kali panjang itu volume, Pak, ya. Luas ya, lebar kali panjang luas. Ini lebarnya saja seluas langit dan bumi. Jadi bukan bumi kecil kayak gini. Itu lebarnya segitu, panjangnya kayak apa? Wah, lebih panjang lagi. Luasnya kayak apa? Lebih luas lagi. Jadi kalaupun nanti ada pohon khuldi, mungkin kita nggak ketemu, Pak, saking luasnya surga. Jadi Bapak ntar kalau lagi ke surga jalan-jalan ada pohon, makan aja. Nggak usah nanya nih khuldi bukan, ntar saya diusir lagi. Misalnya gitu, Pak, ya. Jadi yang pertama surga sudah ada. Apakah surga yang kita tempati surga Nabi Adam? Allahu a'lam. Kalau surga Nabi Adam berarti saat kiamat tidak hancur, atau Allah bisa hancurkan surga bikin lagi, itu gampang buat Tuhan. Sangat mudah menciptakan apapun yang Allah kehendaki. Baik, maka luas surga itu tidak terukur. Jadi jangan khawatir bahwa kita kehabisan kapling. Ada sebuah hadis yang menarik bahwa orang yang terakhir masuk surga adalah orang yang terakhir diangkat dari neraka. Jadi ada orang mungkin tuh nggak punya pahala, Pak, cuma pernah syahadat sekali. Mungkin pas nikah disuruh sama KUA syahadat ya. Di situ lupa syahadatnya, sehingga dosanya banyak, pahala nggak ada, masuk neraka, tapi oleh Allah diangkat. Dan ketika dipindahkan ke surga, dia berpikir, wah surga udah penuh ini, saya udah kehabisan. Ilalahu udkhul, masuk aja dulu. Kemudian dia masuk, ternyata yang dia dapati seluas bumi ini dan lebih luas dari bumi ini. Itu yang terakhir, Pak. Kayaknya sih bukan kita itu, Pak, kayaknya. Mungkin kita nggak yang pertama, tapi juga bukan terakhir kayaknya. Karena yang terakhir tadi kan orang yang nggak punya pahala, cuma punya iman. Kalau kita kan punya pahala dan punya iman. Baik, itu yang pertama. Bahwa nanti ada hadis-hadis yang menyatakan orang yang baca ini akan ditanam, diberikan pohon dan seterusnya. Apakah surga under construction gitu, sedang dibangun? Itu Bapak tafsirkan sendiri, Pak. Kan ada yang siapa yang baca la haula wala quwata illa billah, Allah tumbuhkan satu pohon gitu. Berarti kalau Bapak bacanya cuma satu kali dalam sehari, ya setahun dapat 366 pohon. Misalnya seperti itu. Baik, jadi yang pertama adalah surga sudah ada. Surga yang kita tempati adalah surga yang sekarang ada atau surga baru. Itu perbedaan pendapat boleh-boleh saja. Yang penting masuk surga. Surga itu dinikmati, bukan dijadikan bahan debat.